Ya Bang, baik laporan langsung dari Kabupaten Pesawaran terkait robohnya ornamen gedung di kantor DPRD Kabupaten Pesawaran pada Jumat siang. Kejadian tersebut terjadi usai pelaksanaan sholat Jumat pada pukul sekira 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana aktivitas para pegawai di kantor DPRD tersebut masih sedang berlangsung. Kejadian tersebut membuat aktivitas kegiatan para pegawai mengalami sempat terhenti sejenak, dan memang ornamen pada gedung DPRD tersebut tidak hanya terjadi atau kerusakan terjadi hanya di luar saja, namun ada beberapa ruangan yang memang mengalami kerusakan akibat atap daripada gedung di sebelah sisi kanan mengalami roboh akibat dari tertimpa ornamen yang roboh tersebut. Tribun Lampung telah mengkonfirmasi beberapa narasumber terkait peristiwa robohnya ornamen gedung DPRD tersebut, di mana salah satu petugas Satpol PP yang berjaga di kantor DPRD tersebut, yakni Catur, mengalami luka ringan, di mana lukanya didapat akibat terkena timpahan daripada ornamen yang roboh tersebut. Catur mengatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi saat aktivitas yang sedang terjadi, dan dia sempat meminta pada pegawai untuk menjauh daripada gedung yang roboh tersebut, sehingga beberapa pegawai berhasil terselamatkan, namun karena dirinya terlambat untuk menyelamatkan diri, sehingga beberapa runtuhan daripada gedung DPRD tersebut menimpa dirinya. Kemudian dirinya telah telah dilakukan perawatan untuk mengetahui bahwa luka-lukanya tersebut baik-baik saja dan dapat dilakukan pengobatan begitu. Kemudian untuk dari pihak DPRD itu sendiri menyebut bahwa yakni dari anggota wakil ketua DPRD wakil ketua 2 DPRD Pesawaran, yakni Arya Guna, menyebut bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini secara kelembagaan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani dampak kerusakan, dan juga dia menyebut bahwa bangunan tersebut telah ditempati dan mulai digunakan pada sejak 2013, dan memang menjadi gedung baru yang sebelumnya berkantor di gedung lama. Untuk perawatan sendiri, dia menyebut memang hanya difokuskan ke bagian dalam, dan memang untuk bagian luar termasuk ornamen ini belum sempat atau memang dilakukan perawatan hanya beberapa item saja. Kemudian dia menyebut bahwa mungkin ada dugaan bahwa runtuhnya ornamen tersebut selain dari konstruksi yang kurang kuat dan juga sudah harus diperbaiki, dia juga menyebut bahwa dugaan lain karena adanya cuaca ekstrim yang disertai angin kencang di saat itu, sehingga menambah rusak atau menambah tidak kuat menahan beban daripada ornamen yang memang bentuk ornamennya tersebut merupakan bentuk bangunan siger yang melingkar dari depan dan juga belakang. Untuk kerusakannya sendiri memang bangunan tersebut memang terjadi secara luas, artinya dari bagian kanan hingga bagian kiri dan juga bagian daripada ruangan. DPRD juga menyebut bahwa nantinya akan dilakukan pertemuan kembali untuk kapan dilakukan perbaikan. Sementara untuk Sekretaris DPRD Kabupaten Pesawaran, yakni Tuto Sumedi, menyebut pihaknya akan melakukan
langkah cepat untuk menanggulangi situasi terkini, dan dirinya juga akan meninjau apakah ada potensi bahaya lain daripada kejadian ini, dan ini dilakukan untuk menyesuaikan demi keselamatan bersama. Toto juga menghimbau untuk masyarakat kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebabnya insiden ini, dan dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari pemeriksaan dan dari instansi yang berwenang. Dia menyebut bahwa akan terus mengikuti dan memberikan informasi terkini untuk memberikan informasi lanjutan terkait apa penyebab daripada robohnya ornamen daripada bangunan gedung DPRD tersebut. Selain itu, untuk aktivitas para pegawai sendiri ke depan akan dilakukan pengalihan untuk melihat bahwa kondisi sudah aman, dan nantinya pihak DPRD dan juga pemerintah akan memberikan informasi secara intensif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Begitu laporan langsung dari Kabupaten Pesawaran. Ya Bang. Oh iya Bang, siap. Ya Bang, bentar. Nyari. Perlu diketahui bahwa bangunan daripada gedung DPRD tersebut dibangun di masa pemerintahan Bupati Pesawaran periode 2010-2015 Ari Sandi yang menjabat pada saat itu. Dan memang bangunan tersebut dibangun di tahun 2013 dengan konstruksi yang berlogo dan berbentuk siger dan berwarna kuning. Untuk bangunannya sendiri berbentuk bulat dan juga berwarna kuning, dan untuk luasnya sendiri memang terbilang luas dan juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan selain daripada kegiatan DPRD itu sendiri. Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, ya ini Ahmad Riku Julian, kepada Tribun Lampung juga telah memberikan informasi terkait peristiwa awal dari runtuhnya ornamen gedung DPRD Pesawaran tersebut pada setengah 2 atau pukul 13.30 siang, di mana Riko sendiri menyebut bahwa telah mengetahui bahwa kejadian tersebut, dan dirinya juga langsung bergegas atau sedang berada di perjalanan saat itu setelah mengetahui kejadian ornamen gedung DPRD tersebut. Saat Tribun Lampung datang ke lokasi, beberapa pihak kepolisian serta PLN juga tampak hadir. Dari PLN memang melakukan kegiatan melakukan antisipasi daripada kabel-kabel yang memang ada beberapa bagian kabel yang harus dilepas untuk memberikan rasa aman dari aktivitas evakuasi dari material-material runtuh tersebut. Dan untuk pihak kepolisian sendiri telah melakukan olah TKP pada saat itu juga, dan masih menunggu hasil dari pihak terkait. Untuk dari dinas-dinas lain seperti Dinas Pertanahan dan Lingkungan, bak berwarna kuning yang memang digunakan untuk mengevakuasi atau ada material-material yang dari Dinas Pemadam Kebakaran, Sal PP, yang bersama-sama melakukan evakuasi atau menyingkirkan material-material yang
yang roboh tersebut di berbagai sisi. Elemen tersebut memang mobil dinas pejabat DPR dari depan dan bagian kiri, dari belakang, dan memang menjadi akses masuk sehingga evakuasi atau menyingkirkan material-material tersebut perlu dilakukan. Selain itu juga hadir BPBD, Kepala Pelaksana BPBD Pesawaran Sopyan Agani yang tersebut usai peristiwa tersebut. Selain itu juga pihak pemerintah Kabupaten Pesawaran, yakni Sekretaris Daerah, situasi terkini pada peristiwa tersebut memang terjadi, membuat viral di sosial media, dan beberapa masyarakat atau aktivitas sosial media sudah melakukan repost atau mengupload video-video yang beredar dari sosial media WhatsApp. Dan memang kejadian tersebut memicu reaksi-reaksi, berbagai reaksi dari komentar-komentar yang ada, dan ini menjadi yang berbau spekulasi begitu, karena hari ini atau kejadian runtuhnya ornamen gedung DPR ini bertepatan dengan H-1 pelaksanaan PSU Pesawaran yang akan digelar besok pagi, di mana pelaksanaan itu sendiri akan berlangsung di 148 desa dengan 300.000 lebih DPT, dan harus didalami oleh pihak terkait dan kepada pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana. Abang, halo Bang. Kalau udah selesai Bang. Baik, terima kasih. Baik, kembali ke studio, laporan langsung dari Kabupaten Pesawaran. Yang di bawah ya? Kan saya udah ngomong dari kemarin. Nggak usah sering-sering di dalam. Sebelah kiri juga ya Gus ya?